Shalom, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus yang hari ini saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaannya. Karena kita terlalu percaya janji firman-Nya tidak pernah berubah, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Sukacita bisa dapat lagi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lewat live streaming seri pengajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami sampaikan shalom dari base camp tempat pemulihan ya di desa Kembe 1 di Kabupaten Minahasa. Hari ini kita akan belajar satu tema lagi dengan judul hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Itu ayat pokoknya terambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang terakhir, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian pembacaan kita. Dan saudara, ayat ini sangat berhubungan satu dengan yang lain. Ya, sebab itu di sini lebih fokus kita akan melihat ayat yang 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Itu menurut terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Untuk memperkuat ayat ini kita akan lihat dari terjemahan yang pembandingnya adalah Amplified Bible. Ini punya keterangan yang lebih komplit. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu casting the whole of your case, all your anxieties, all your worries, all your concerns once and for all on Him. For He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Kurang lebih terjemahannya bebasnya berbunyi demikian. Kalau dalam Lembaga Alkitab Indonesia digunakan kata serahkanlah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sesuai Amplified Bible, dia katakan lemparkanlah seluruh bebanmu, kesusahanmu, semua kecemasanmu, semua kekhawatiranmu, semua hal yang mencuri perhatianmu, keprihatinanmu, satu untuk semuanya kepadanya, sebab Ia peduli kepadamu dengan penuh kasih dan sangat memperhatikanmu dengan cermat. Ya, demikian uraian dari terjemahan Amplified Bible. Dan hari ini saudara, rasanya kekhawatiran itu pasti pernah dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Ya, apakah dia kaya, dia miskin, orang kecil, orang besar, pemimpin atau rakyat biasa, atau juga orang-orang benar maupun orang-orang fasik, semua pasti melewati satu ya keadaan di mana pernah mengalami ketakutan atau mungkin sekarang tetap masih dalam kekhawatiran yang belum keluar dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu banyak hal ya. Bisa saja kekhawatiran terhadap usaha pekerjaan sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu sekali kelancaran usaha kita karena adanya ya PSBB atau juga ya dengan lockdown seperti ini. Usaha pekerjaan kita sangat terganggu sekali. Juga menyangkut ketakutan karier kita ya dengan persaing-persaing kita di kantor kita mungkin. Juga menyangkut juga bagaimana dengan keuangan kita. Ya, kebutuhan semakin meningkat. Dengan adanya banyak anak-anak sudah mulai sekolah, ya ada yang sudah masuk universitas, kemudian ada juga yang mesti masuk sekolah tinggi atas dan seterusnya, atau juga keluarga. Kekhawatiran keluarga, bagaimana hubungan suami istri yang bermasalah, dan yang seru adalah kesehatan kita. Atau juga
Ya, menyangkut hari tua dan pensiun, bagaimana kita menghadapi hari tua ini. Dan hari tua itu banyak sekali orang juga sangat khawatir menghadapi hari tua. Kalau dalam bahasa Malaysia katakan tuh lasker tidak berguna. Ya, karena dianggap orang yang sudah outsider, yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian ada juga orang khawatir karena tidak punya keturunan atau juga keamanan ya daripada orang-orang yang kita kasihi, atau juga kredit di bank kita yang selama ini bermasalah, ya bagaimana kita menyelesaikan angsurannya, atau juga jodoh dan juga hari esok dan makanan, minuman dan pakaian kita. Kurang lebih banyak kekhawatiran yang dihadapi oleh semua manusia. Sepertinya hidup itu tidak terlepas dari kekhawatiran. Sebab itu hari ini mari kita percayai bahwa Tuhan telah menjamin kita untuk hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Di sini saya mencatat bahwa kekhawatiran adalah, saudara hati-hati, karena kekhawatiran itu adalah sepencuri yang lihai, yang penuh tipu daya, sehingga korban-korbannya tidak menyadari bahwa banyak kekayaan surgawi telah dirampok dari hidup kita. Antara lain apa? Sukacita. Sukacita itu ya luar biasa, karena Nehemia 8 ayat 11b katakan bahwa sukacita daripada Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, jangan kita gelisah, jangan cemas. Ya, don't sorrow, sebab for the joy of the Lord is your strength. Sukacita yang daripada Tuhan itu merupakan kekuatan untuk kita bisa menghadapi segala persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi ini merupakan kekayaan surgawi yang sering tanpa kita sadari telah dicuri atau dirampok oleh si pencuri yang lihai itu, si tipu daya itu, ya, yang namanya adalah kekhawatiran. Damai sejahtera, ketentraman kita, keintiman kita dengan Tuhan itu terganggu ketika kita khawatir. Kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa lagi fokus untuk bisa berdoa, membangun hubungan, baik lewat doa, untuk kita bisa membaca firman Tuhan, ada waktu-waktu teduh untuk kita dengan Tuhan, itu sangat terganggu sekali karena adanya kekhawatiran. Dan juga bisa menyerap kekuatan kita, semangat kita, dan juga akhirnya berdampak kepada kesehatan kita. Orang khawatir kalau dipelihara tuh selama-lama jadi takut. Kalau takut meningkat lagi akhirnya dia stres. Dan kalau dia stres itu risikonya pasti akan memicu banyak hormon, ya, dan hormon itu mendatangkan sakit atas tubuh kita. Sebab itu di sini ada ayat yang berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Banyak yang bertanya kemarin, ada hamba Tuhan juga dari Jakarta menelpon saya dan bertanya bagaimana dengan situasi zaman ini. Saya berkata bahwa kalau melihat tanda-tanda zaman, sepertinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Wah, dengan pandemi ini makanya kita bisa melihat bahwa keadilan Tuhan, tidak satupun kekuatan manusia yang dibangun yang bisa bertahan pada pandemi ini. Negara-negara yang punya public health, ketahanan keamanan yang begitu luar biasa aja bisa ambruk, dan tidak pernah mereka berpikir sampai hari ini terjadi situasi yang sangat memprihatinkan seperti itu. Sebab itu firman ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat apa? Berdoa. Karena doa itu merupakan nafas hidup daripada setiap orang percaya. Karena dengan doa itu kita bisa mendapat kekuatan ilahi. Karena dengan doa itu juga kita bisa mengubah segala sesuatu yang kita hadapi. Dari yang goncang bisa jadi tenang, yang kacau bisa jadi teduh, yang khawatir bisa menjadi kuat kembali. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab itu Petrus mengingatkan kepada umatnya pada zaman itu, harus kuasai dirimu. Jangan panik, jangan bingung, ya, jangan cepat putus asa, tapi jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Bagian berikut, dalam perjanjian baru kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kekhawatiran adalah merimnao. Kemarin kita sudah lihat dan terjemahan yang versi ya juga bahasa Yunani, tapi ini bagian yang lain lagi. Merimnao yang berarti mempunyai pikiran yang mendua atau teralihkan. Jadi orang khawatir itu hanya pikirannya tidak bisa fokus baik kepada Tuhan maupun juga fokus kepada pekerjaannya dia, kepada hal-hal yang prioritas atau hal-hal yang sangat penting.
Maka di sini dikatakan meriso, dari kata meriso adalah untuk membagi dan nous itu adalah pikiran. Jadi artinya bahwa merimnao itu adalah kekhawatiran merupakan suasana hati yang terpecah antara apa yang baik dan patut untuk dilakukan dengan apa yang merusak. Dua-duanya ada di dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita jadi terbelah, tidak fokus, sehingga kita sulit berprestasi, kita sulit beraktivitas, dan kita sulit bisa bikin terobosan-terobosan yang baru. Sebab itu pesan dari kitab Amsal pasal keempat ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena apa? Hati kita jadi terbagi, mempengaruhi konsentrasi pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berkarya secara baik, kita tidak tenang. Dan dia katakan di sini, karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Sebab itu Petrus berpesan kepada jemaatnya saat itu, jadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Bagian selanjutnya yang ketiga, kita akan lihat, pelajari daripada arti kata-kata. Kata serahkanlah dalam Inggris itu casting. Dalam bahasa Yunani disebut dengan epirhipto. Itu yang berarti melemparkan, menyerahkan, dan mengalasi. Ayat yang relevan dengan 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7, kita akan melihat dalam Mazmur 55 ayat 23. Ayat ini kurang lebih sama. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi orang benar juga goyah, bisa goyah. Tapi 7 kali orang benar jatuh, dia akan diangkat kembali. Karena tangan Tuhan selalu menopang setiap orang benar. Jatuh dalam arti bukan berbuat dosa, tapi jatuh dalam arti karena dia diuji. Ya, dia diuji dan dia bisa juga lemah, dia bisa khawatir, dan dia bisa takut. Tapi tangan Tuhan yang menopang dia sehingga dia tidak akan tergeletak. Kita akan lihat dalam bahasa Ibraninya dari kata serahkan. Itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan shalak, berarti melemparkan, membuang, mencampakkan, menghempaskan, melontarkan, dan menjatuhkan. Wah, ini lebih komplit lagi. Nah, sebab itu kalau kita sudah buang, lemparkan kepada Tuhan, ya sudah, itu sudah jadi urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Dan kita harus belajar mempercayai Tuhan lebih daripada apa yang kita lihat, lebih apa daripada apa yang kita dengar, lebih apa yang kita mengerti, untuk kita bisa membiarkan Tuhan mengambil alih seluruh persoalan atau masalah kita. Tapi ada yang keempat dari bagian ini. Saudara perhatikan, kekhawatiran juga adalah salah satu bentuk ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya ulangi lagi, hati-hati di sini. Sebab itu Petrus berpesan kepada jemaatnya lewat 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8, itu harus berjaga-jagalah. Kenapa? Ini bahaya sekali saudara. Ya, kekhawatiran juga adalah salah satu bentuk ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena apa? Kekhawatiran itu menggerogoti iman dan kasih kita kepada Tuhan, yang dapat membuat kita kehilangan akhirnya pengharapan, sehingga kita putus asa dan membuat kita tidak bisa lagi membangun hubungan yang intim atau merusak hubungan kita dengan Tuhan, sumber daripada segala berkat itu, sumber daripada segala kehidupan itu. Nah, saya senang kita akan baca ayat dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Nah, di sini katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ayat ini punya hubungan karena sebelumnya itu ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Sebab itu apa yang kita jaga, apa yang kita harus mesti hati-hati. Karena apa? Ketika kita khawatir, itu sepertinya kita membuka pintu gerbang yang lebar untuk bisa memasukkan intimidasi, teror, tekanan-tekanan daripada kuasa kegelapan untuk bisa membuat kita akhirnya takut. Dan kalau orang yang takut, dia akan kehilangan kasih. Orang yang takut, imannya pasti goncang. Orang yang beriman pasti mengatasi dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Iman yang besar itu mengatasi di atas dari semua
kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau sampai pintu yang lebar kita buka, karena kita khawatir dan pelihara kekhawatiran itu terus, dan kita tidak berupaya untuk bagaimana bisa menghalau, melemparkan, ya, menolak kekhawatiran itu, maka di sini kesempatan yang paling sangat besar untuk si iblis bisa dapat seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, sehingga akhirnya kita bisa terikat, kita bisa ambruk, kita bisa terpuruk, karena tanpa kita sadari kita memelihara kekhawatiran dalam hidup kita. Dan Tuhan perintahkan jangan khawatir. Kalau Tuhan perintahkan jangan khawatir, Dia yang berkata, Dia yang punya kemampuan, Dia yang tahu persis persoalan kita, Dia yang tahu persis masa depan kita. Mari belajar percaya kepada Tuhan. Kalau Dia katakan jangan khawatir, ya nggak usah khawatir. Karena Dia yang tahu persis. Dan Dia tidak merancangkan hal-hal yang celaka atas kita, tapi penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan, yang memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Percaya, bilang amin. Sebab itu saudara, Dia yang punya kuasa, maha tahu, maha mendengar. Ya, omnipotent, omniscience, El Olam, El Elyon, kekal. Kenapa kita takut? Dan itu harus kita mesti belajar untuk supaya bisa mempercayai Tuhan. Bukan seperti apa yang kita lihat, bukan seperti apa yang kita dengar, bukan seperti apa yang kita mengerti. Tapi biarlah seperti apa yang Tuhan mau itu. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Supaya kita menolak segala kekhawatiran ini. Karena kekhawatiran itu adalah satu bentuk ketidaktaatan kita. Ketidakpercayaan kita kepada perkataan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang jangan takut. Saya beri contoh yang sederhana saudara. Ketika saudara sakit. Kemudian akhirnya ya kelihatan seperti sakit ini serius. Kemudian kita ke dokter. Kita ke dokter atau dokter spesialis yang khusus. Ya menangani internis atau dokter yang lain. Kemudian dia berkata, oh gak usah takut, ini udah apa-apa, ini cuma seperti ini. Secara otomatis saudara, perkataan daripada dokter ini membuat kita teduh, tenang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita percayai bahwa perkataan si dokter ini kan dia ahlinya. Kalau dia sudah periksa, mungkin lewat ya tes darah, USG dan seterusnya saudara. Dan dia katakan itu tidak bermasalah, ya itu tidak berbahaya, kan membuat kita tenang karena kita percaya perkataan dokter itu. Sebab itu kalau Tuhan yang di atas dokter, segala dokter berkata, tenanglah kau, amanlah kau, jangan khawatir, percaya kepadaku, serahkan masalahmu kepadaku, maka aku yang akan memelihara kamu. Kenapa engkau khawatir? Mari sama-sama kita hari ini, kita introspeksi kembali. Sering terjadi, atau mungkin Bapak Ibu dalam keadaan yang situasional yang seperti ini. Mari, kita belajar mempercayai Tuhan. Karena firman-Nya adalah kekal. Firman-Nya adalah ya dan amin. Langit dan bumi akan berubah, akan lenyap. Tetapi perkataan firman Tuhan tidak pernah berubah dan akan tinggal kekal selama-lamanya. Lanjut. Bagian yang berikut adalah kekhawatiran yang berlarut-larut membuat suasana hati dan perhatian kita terpecah. Ini yang bahaya di sini saudara. Sehingga kita tidak dapat fokus lagi kepada Tuhan. Padahal kita sudah tahu Tuhan itu sumber segala pertolongan kita. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyelesaikan persoalan kita, masalah kita. Walaupun bagi manusia sudah tidak ada kemungkinan lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, percaya bilang amin. Tuhan bisa menggunakan dengan cara-cara yang sangat canggih. Dengan cara-cara yang extraordinary, cara-cara yang supranatural. Untuk bisa menggerakkan orang-orang yang tanpa kita sadari. Bisa menolong kita, membuka jalan baru bagi kita. Tuhan bisa juga menggerakkan orang-orang yang fasik. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa juga membantu kita. Dan ini bisa terjadi bagaimana Tuhan bisa menjamah hati Ahasweros, Raja Media Persia di zaman Esther ya, dan Mordekai untuk berhadapan dengan Haman. Dan kita bisa melihat bagaimana orang Yahudi terpelihara. Karena Tuhan bisa menjamah hati dari seorang Raja Media Persia namanya Ahasweros. Bagaimana sudah bisa melihat bagaimana Tuhan bisa menjamah Koresi. Si Xerxes itu tuh, Raja Koresi dapat memberkati orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem untuk bisa membangun bait Allah kembali di sana. Lewat Zorobabel, lewat Nehemia, lewat Esra, semua mereka disuruh pulang untuk memilih orang-orang khusus untuk bisa membangun bait Allah kembali di Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh Raja Babilonia Nebukadnezar. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai bermacam cara yang tanpa kita bisa pikirkan untuk bisa dapat memberkati kita, untuk bisa dapat menolong kita, untuk bisa dapat memberikan jalan keluar buat kita. Percaya bilang amin.
Sebab itu saudara, yang poin 4 ini saya perlu tekankan di sini. Jangan kita pelihara khawatir yang berlarut-larut. Ya, sebab kalau khawatir berlarut-larut ini bentuk ketidaktaatan kita, ketidakpercayaan kita, akhirnya membuat kita bisa lemah dan tidak berdaya. Ya, karena di sini perlu kita harus mengerti secara baik. Ya, kita akan masuk pada, kalau tadi kita sudah lihat pendahulunya, bagaimana kekhawatiran itu bisa masuk dalam hidup kita dan bisa menguasai kita. Sebab itu kita harus tolak, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi bagian yang berikut adalah bagaimana dampak negatif dari kekhawatiran. Ini poin yang pertama, kekhawatiran yang berlarut-larut membuat suasana hati dan perhatian kita terpecah. Sehingga kita tidak dapat fokus lagi kepada Tuhan. Ya, kita jadi terpecah, mendua hati. Orang yang mendua hati atau bimbang hatinya, ya, yang tidak fokus kepada Tuhan, dia tidak akan bisa memperoleh apa-apa. Ya, mulutnya mungkin dia berdoa, mungkin mulutnya dia berkata Tuhan, mungkin mulutnya seperti dia orang beriman, tapi hatinya sudah tidak lagi mempercayai Tuhan. Hatinya penuh dengan kekhawatiran, hatinya sudah dikuasai dengan ketakutan, hatinya sudah betul-betul tidak berdaya lagi. Dan hari ini sudah bisa lihat bagaimana kekhawatiran, kecemasan dalam hati seseorang itu bisa membuat hidupnya bisa jadi kacau. Karena di sini memberi kesempatan ya, membuka pintu lebar kepada iblis untuk bisa mengacaukan hidup kita, untuk bisa mengacaukan bagaimana fokus kita untuk bisa dapat berkarya. Bagian yang A, kekhawatiran atau kecemasan dalam hati seseorang itu bisa membebani sehingga orang itu berjalan dengan beban di belakangnya, itu dengan hidupnya jadi berat. Maka dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, saya senang kita angkat dalam kitab Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-25 bagian A saja. Kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik itu menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran di dalam hati yang kita terus pelihara dan kita tidak tolak dan kita tidak berserahkan kepada Tuhan, maka bisa membungkukkan orang. Artinya apa? Dia akan jalan tertunduk karena dibebani dengan beban yang dia khawatirkan itu. Jadi ada beban yang dia tidak bisa lepas dan dia berjalan. Sehingga dia tidak bisa berjalan tegak. Mata tidak bisa tertuju kepada Tuhan. Dia tidak bisa arahkan kepada Tuhan. Tapi matanya terus tertunduk. Karena beban yang dia pikul itu akibat daripada kekhawatiran itu. Nah, sebab itu di sini dikatakan dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, anxiety in a man's heart weighs it down. Artinya kekhawatiran itu di dalam seseorang itu membebani atau memberatkan hidupnya. Jadi hidupnya jadi berat, makanya jalannya ditunduk sudah. Dia tidak berdaya, tidak bisa optimis untuk bisa menghadapi. Dan kekhawatiran ini juga itu bisa sama dengan yang namanya duka cita. Ya, duka cita itu membuat kita lihat orang Israel, kalau di Esra itu Nabi Esra, ketika dia mendengar bagaimana orang-orang Lewi, bangsa suku yang dikhususkan di dalam pelayanan Tuhan, mereka terjadi kawin campur, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu dia berduka cita. Dan kalau berduka cita seperti itu, maka sikap mereka itu akan tunduk menangis di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kekhawatiran dan duka cita itu membuat orang tunduk seperti itu. Sehingga tidak akan mengangkat mukanya lagi. Kita bisa lihat Esra pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Ketika aku mendengar perkataan itu, mendengar bagaimana orang-orang Lewi yang sudah kompromistis, kawin campur ya dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian Esra sedih sekali dan ketika dia mendengar perkataan itu, kabar yang disampaikan kepada Nabi ini, maka dia mengoyakkan pakaian di dia dan jubahnya. Kemudian dia mencabut rambut kepalanya dan janggutnya dan duduk lihat dia dan tertegun seperti itu. Itu yang bahasa Alkitabnya di dalam kitab Amsal katakan, kekhawatiran merupakan kesusahan hati itu membungkukkan orang. Karena orang Israel mengambil sikap seperti itu. Daud juga pernah ketika dia mendengar kabar Absalom dibunuh, dia juga melakukan hal yang sama seperti itu. Itulah kebiasaan orang Israel ketika mereka mengalami duka cita seperti itu. Mereka akan tunduk seperti itu dan mereka menangis meraung-raung. Demikian juga firman dikatakan, tapi bukan saja duka cita, tapi kekhawatiran juga itu merupakan beban yang tetap utus membebani kita, yang membuat kita akhirnya harus tertunduk dan tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Itu bahaya dari dampak kekhawatiran, itu yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, 1B ya. Hati-hati
Inilah kesempatan iblis untuk bisa masuk. Sebab itu disuruh berjaga-jaga dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kenapa? Karena kekhawatiran membuat perhatian kita lebih ke hal-hal haria. Sehingga kita ya menyepelekan, mengesampingkan hal-hal yang ilahi. Dia akan menguras banyak perhatian, tenaga, waktu sehingga merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi dengan kekhawatiran maka kita lebih banyak terus fokus, terus lebih terorientasi ya kepada hal-hal lahiriah, melihat bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan-jangan kalau terjadi seperti ini, kalau tidak penyelesaian pada waktu-waktu tertentu seperti ini, apa yang terjadi dengan saya dan seterusnya, saudara. Itu yang terjadi. Makanya fokus kita tidak kepada Tuhan lagi, tapi mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ini kesempatan iblis untuk bisa dapat ya menelan kita bulat-bulat untuk masuk dalam perangkap. Jadi ya hati-hati saudara dengan kekhawatiran ini. Sebab itu Kolose 3 ayat 1-2 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Walaupun kita ada di bumi, karena persoalan ini berbicara ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, maka kita akan berusaha untuk bisa arahkan pikiran kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, supaya jangan sampai kita bisa hanyut, kita bisa hanya diperangkapi dengan cara-cara iblis lewat kekhawatiran yang merupakan pintu yang lebar untuk iblis masuk, bisa mengintimidasi kita dan meneror kita. Nah, saudara bisa lihat di sini kasus ini terjadi pada Marta, saudaranya Maria. Ini adalah pilihan buat kita, saudara, lihat ya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus punya hubungan sangat dekat dengan keluarga ini. Maria, Marta dan saudara laki-laki mereka namanya Lazarus. Yesus sering mengunjungi mereka. Makanya cerita ini di sini kita bisa angkat dan kita bisa lihat. Itu di dalam Lukas pasal 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Kampung itu namanya Betania. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta yang menyambut dulu sebelum Maria. Kemudian ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara perhatikan di sini. Jadi Maria mengambil posisi kalau Yesus datang, selalu dia yang prioritaskan adalah hal-hal kerajaan sorga dan firman-Nya. Dia tidak membuang-buang kesempatan ini. Tapi apa jadinya dengan Marta, saudara? Ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Jadi mungkin Marta itu punya panggilan adalah dia mengambil bagian konsumsi. Ya, jadi sambut Yesus, kemudian dia membuat konsumsi untuk ya mungkin makan pada saat itu. Tapi Yesus nggak perintahkan untuk bikin makan, saudara. Yesus datang di situ untuk memberitakan apa? Roti hidup yang turun dari sorga. Jadi dalam hal persoalan seperti ini kita melihat ini Marta dia khawatir. Jangan-jangan sampai Yesus tidak bisa dipuaskan. Ya, Yesus tidak bisa ya dilayani dan seterusnya, saudara. Padahal Yesus datang ini khusus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roti hidup dari sorga. Ini bagian ini yang penting. Tapi Maria sudah banyak khawatir dengan banyak perkara. Dia sudah menganalisa. Dia sudah mulai ya mereka-reka dalam hatinya. Ingin memuaskan Yesus dengan caranya dia. Sehingga dia terlalu sibuk untuk menyiapkan segala sesuatunya. Saya pikir di sini kalau dia biarkan satu menu saja, roti dan kemudian ya makanan yang ringan saja, mungkin dia selesai cepat. Tapi untuk memuaskan tamunya Yesus, tamu yang spesial ini, dia membuat tentu menunya banyak sekali macam-macam menunya. Sehingga dia membuat dia repot dan merepot dia mengeluh, dia bersungut-sungut. Ini persoalannya di sini, saudara. Banyak kali setiap kali ya contoh yang kecil, kita sering buat ibadah. Itu sering yang merepotkan tuan rumah adalah menyiapkan konsumsi. Sehingga kebanyakan sekali tuan rumah terlalu sibuk di belakang di dapur ya dan di ruangan makan untuk menyiapkan segala konsumsi itu. Sehingga hal yang sangat penting itu dia lewatkan adalah duduk tenang untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini banyak terjadi, saudara. Kita khawatir jangan sampai ya katakanlah mungkin orang yang hadiri ibadah kita tidak dipuaskan. Kita khawatir ya mungkin ya hanya orang mungkin tidak terlalu respect dengan kita. Kita khawatir banyak hal yang tidak perlu. Makanya di sini ketika Marta mulai mengeluh kepada Tuhan Yesus. Ya bagaimana Tuhan Yesus suruh dong. Masa dia cuma duduk di situ tidak membantu aku super repot seperti ini. Ini yang jadi persoalan, saudara. Setiap kali ibadah terganggu dengan persoalan yang namanya makan minum ini. Kita khawatir dengan makanan. Kita khawatir dengan minuman.
Kemudian apa yang Tuhan katakan ketika Maria bersungut-sungut ini, dia komplain kepada Tuhan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, ini banyak perkara saudara. Sebab itu saudara lihat kalau dia buat makanan satu rupa saja, Tuhan akan ngomong dengan banyak perkara. Kalau dia membuat menu makan untuk satu rupa saja, atau satu menu saja, pasti cepat selesai dan dia juga duduk bersama-sama untuk bisa dengar bagaimana Tuhan menyampaikan ya kebenaran firman Tuhan atau mengajar mereka seperti itu. Tapi dia terlalu sibuk dengan banyak perkara, dengan ya katakanlah caranya dia, bukan melayani seperti ini salah, tapi hati-hati karena melayani seperti ini banyak sekali menyedot perhatian kita sehingga kita mengabaikan hal-hal yang esensi, hal-hal yang utama adalah bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan. Saya kalau melayani ibadah di satu rumah atau ada ibadah keluarga, saya minta tinggalkan semua itu dan mari keluarga harus duduk untuk bisa ikut ibadah secara baik. Ya, karena ini hal yang penting, esensi ibadah di sini duduknya ya. Semua masalahnya adalah sini supaya yang punya rumah juga bisa menikmati ibadah dengan baik. Jangan sampai diganggu oleh yang namanya mami, makan dan minum. Marta kalau repot saudara. Mungkin juga bisa saja dia sombong, dia menunjukkan keahliannya dia, supaya orang bisa puji sama dia. Tuhan Yesus kasih pujian, wow makananmu enak banget itu karena berbagai jenis makanan. Ini bisa masalah di sini saudara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi saudara ini ada prioritas. Maka Tuhan bilang, ya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain itu berikutnya. Jadi dalam kesempatan yang seperti ini, kesempatan ya ketika Yesus datang berkunjung ke rumah mereka, karena belum tentu setiap saat, ada waktu-waktu khusus saja Yesus datang ke rumah mereka. Maria sudah memposisikan diri mengambil bagian yang terbaik. Sedangkan Marta terlalu sibukkan dengan persoalan makanan dan minuman. Karena dia khawatir dengan berbagai macam hal. Haleluya, kita lanjut. Jadi perhatikan dampak negatif dari kekhawatiran. B2 adalah kekhawatiran menghimpit pertumbuhan benih firman yang ditabur di dalam hati kita. Kita bisa baca Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Sehingga tidak berbuah. Ya, jadi sudah perhatikan. Orang yang hatinya dalam keadaan yang khawatir. Kalau dia sedang mendengarkan firman. Maka benih firman ditabur dalam hati dia itu tidak berguna saudara. Karena apa? Tanah hati yang sedang dalam keadaan khawatir itu diibaratkan seperti tanah hati yang penuh dengan semak duri. Sehingga waktu benih ditabur di tempat itu, jatuh di tanah yang penuh semak duri itu, dia bertumbuh dan semak duri menghimpit firman itu, dan firman itu bisa ya mati dan ujungnya adalah tidak menghasilkan buah yang diharapkan saudara. Sebab itu hati-hati saudara. Dari pengaruh negatif dari kekhawatiran ini, bahwa setiap kali engkau mengikuti ibadah, engkau dengar firman Tuhan, tapi ketika engkau dengar dalam keadaan situasi yang penuh dengan kekhawatiran, maka firman yang engkau dengar itu tidak bisa akan berguna. Tidak bisa akan bermanfaat. Karena engkau tidak bisa akan terima sehingga membangkitkan imanmu. Sehingga bisa membangkitkan kasihmu dan timbul pengharapan-pengharapan karena firman itu. Ya, karena iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Ketika kekhawatiran sudah penuh dalam hidupmu, ketika tanah itu penuh dengan semak duri, waktu benih ditabur, itu ibaratnya engkau mendengar firman Tuhan pada saat itu, maka firman Tuhan itu tidak berguna lagi, karena dia tidak bisa akan tumbuh, dan kalau dia bertumbuh, dia tidak bisa akan berbuah. Sebab itu dikatakan di sini, bagian orang khawatir yang sedang mendengar ya firman Tuhan itu, dia tidak akan bisa berbuah. Kemudian bagian berikut, orang khawatir bisa juga berbuah. Ya, pada ayat yang lain, ayat Injil Sinoptis yang lain, bahwa orang khawatir itu bisa saja benih itu berbuah walaupun dihimpit oleh semak duri. Tapi buahnya tidak pernah akan bisa matang. Bisa mencapai ya buah yang ranum untuk bisa dinikmati. Ya, kadang-kadang dia setengah masak udah jatuh buahnya. Itu pasti nggak enak. Gak ada rasanya hambar dan pasti kecut rasanya. Sehingga buah itu tidak bisa mencapai maksimal. Ini seperti apa saudara? Orang-orang yang memelihara kekhawatiran dalam hidupnya.
dalam hatinya, ketika benih itu ada dalam hidupnya, dia bertumbuh saudara. Bersama-sama dengan semak duri itu, yaitu kekhawatiran, keinginan-keinginan dunia menghimpit itu. Makanya orang ini tidak pernah bisa menjadi dewasa rohani. Orang ini terus akan memiliki sikap kekanak-kanakan. Kenapa? Di dalam orang ini, dia memelihara tanah hati yang penuh dengan semak duri atau sebut dengan kekhawatiran hidup itu. Yang berikut lagi, pertobatan dan pelayanan itu tidak sungguh-sungguh. Jadi pertobatan juga setengah-setengah. Kadang-kadang tobat, kadang-kadang tomat saudara. Jadi kumat-kumat juga. Dia katakan dia boleh, gak usah kudus-kudus amat lah. Gak usah suci amat, gak usah benar-benar amat gitu loh. Masa kita hidup harus begitu. Ini orang yang tidak bisa bertumbuh. Dia akan struktur seperti itu. Tidak ada pertumbuhan, tidak bisa mencapai kedewasaan. Kalau dia melayani juga tidak sungguh-sungguh. Tidak sepenuh hati, tapi kalau kelihatan dia rajin sekali, itu pasti ada syarat dengan motivasi. Dia pasti mencari pujian atau mencari hal-hal yang sepertinya ya bisa saja karena uang dan berbagai macam motivasi yang lain. Nah kalau dia memang rajin, kalau dia ya katakan penuh semangat, itu perlu diperiksa. Karena apa? Pasti dia syarat dengan motivasi-motivasi. Bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Tapi dia melayani karena ada tujuan-tujuan tertentu, ada interest. Haleluya. Tadi kita sudah pelajari mengenai dampak negatif dari kekhawatiran. Dan kita masuk pada bagian berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah mengatasi kekhawatiran itu. 1. Memperbaiki kembali dan meningkatkan pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dalam hal ini yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga kita dapat memahami dan mengalami kuasa, mujizat, pertolongan, dan kasih-Nya. Nah, saudara lihat di sini. Ini langkah untuk mengatasi kekhawatiran. Jangan pelihara, sebab kekhawatiran berbahaya sekali kita tahu. Petrus tulis surat lewat surat 1 Petrus pasal 5 tadi. Ayat yang 8 suruh berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Karena iblis itu datang seperti singa mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang siap dapat ditelannya. Artinya orang yang membuka peluang yang besar karena memelihara ya kekhawatiran di dalam hatinya. Sebab itu langkah untuk bisa mengatasi kekhawatiran ini, itu adalah satu, pertama memperbaiki kembali dan meningkatkan pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kita harus berhasil dalam pengenalan dan juga kita berhasil di dalam juga kita mengalami kuasa Tuhan atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kalau kita sudah sampai ke tingkat ini, maka kita punya keyakinan, kita punya iman, kita punya kasih, dan kita punya pengharapan yang kuat, yang tidak bisa lagi dijebol, tidak bisa lagi dihancurkan, tidak bisa tembus oleh yang namanya kekhawatiran saudara. Kita harus kenal siapa Bapa yang kita sembah. Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah berubah. Ini yang harus kita kenal. Kita harus memahami, kita harus mengalami pertolongannya. Kalau kita sudah pernah mengalami pertolongannya, kalau kita sudah memahami bagaimana pernah dia luputkan saya dari sakit penyakit, dia membuka jalan baru bagi usaha pekerjaan saya, bagaimana ketika saya kepepet, saya tidak berdaya, dia memberikan jalan yang baru. Kalau kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman ini, mengalami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Abraham berjalan dengan Tuhan, dan juga banyak tokoh-tokoh Alkitab berjalan dengan Tuhan. Mereka jadi kuat mempercayai Tuhan. Ancaman boleh datang, tekanan boleh terjadi, kekhawatiran bisa, tapi pada iman mereka itu di atas dari semua kekhawatiran itu. Sehingga mereka selalu bisa dapat menang atas semua itu. Mari kita harus mengenal Bapa yang kita sembah. Kita harus memahami Dia dan juga kita harus mengalami pertolongannya. Kita akan baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 26 sampai 31. Saya mengajak saudara bisa melihat supaya kita bisa memahami Bapa yang kita sembah ya di dalam nama anaknya Yesus Kristus itu. Makanya Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa Israel, mereka yang sudah begitu kehilangan ketidakpercayaan mereka, mereka sudah mulai ya kehilangan iman mereka, mereka sudah mulai ragu-ragu dengan Tuhan yang mereka sembah, Yahweh Adonai Elohim. Makanya Yesaya katakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Itu yang firman katakan, ya mataku tertuju padanya. Siapa yang menciptakan sebuah bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Itu Bapa yang menjamin untuk memelihara kita. Saudara harus tahu kapasitasnya, saudara harus tahu kemampuannya,
saudara harus tahu kuasanya. Percaya bilang amin. Hari ini sebab itu, ya saya mengulangi lagi. Kalau dulu buat Israel, tapi hari ini buat saudara dan saya. Lihat ke langit. Pandang semua bintang, cakrawala yang bertebaran. Siapa yang mengatur semua ini? Siapa yang menciptakan seperti semua ini? Kalau oknum ini memanggil, maka muncullah mereka. Kalau dia berkata, tidak ada satupun yang gagal untuk hadir. Karena dia maha kuasa dan maha kuat. Ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Yakub ini adalah Israel. Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan telah katakanlah menutup diri terhadap mereka. Sehingga mereka sekarang tidak bisa ketemu Tuhan, tertutup dari Tuhan, tersembunyi. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Itu Nabi Yesaya katakan, kenapa kamu berkata seperti itu? Ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. El Olam. Allah yang kekal. Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ini Bapa yang menjamin kita. Ini Bapa yang kekal. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dikenal oleh Israel. Yahweh, Adonai, Elohim. Dan hari ini firman ini juga menyatakan dirinya kepada kita semua. Bapa ini juga yang tidak pernah berubah. Menjamin Israel tempo dulu. Dan pastikan juga dia akan menjamin kita hari ini. Haleluya. Lanjut ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya karena kekhawatiran. Menggerogoti semangat kita. Kita tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Patah semangat. Tawar hati. Sudah lelah hati. Tapi hari ini dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Karena tekanan, karena situasi, ya, karena berbagai macam persoalan. Ya, terjadi seperti sekarang kita menghadapi juga COVID seperti ini, saudara. Tua, muda, besar, kecil, semua sama saja, saudara. Pemimpin bangsa-bangsa yang hebat tidak pun terluput dari namanya pandemi COVID-19 ini. Tidak satu pun yang jago, tidak satu pun yang bisa bertahan. Semua mengalami tekanan, semua juga mengalami masalah. Sehingga semua jadi lelah dan lesu untuk bisa menghadapi semua tekanan-tekanan lewat pandemi COVID-19 ini. Tapi percaya, hari ini Tuhan menjamin orang muda bisa jadi lelah lesu. Teruna bisa jatuh tersandung. Tapi Tuhan kita tetap maha kuat dan maha kuasa, percaya bilang amin. Ayat 31. Mari di sini dikatakan. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Percaya, bilang amin. Inilah Bapa yang menjamin. Dia supply kekuatan yang baru buat kita ketika kita lemah. Dia kasih juga ya hal-hal yang ilahi sehingga kita menjadi orang yang kuat. Orang yang extraordinary, orang yang menjadi orang yang supranatural. Kita akan terbang naik. Dan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari, tidak pernah lelah dan berjalan tidak pernah lesu. Haleluya. Mari yang khawatir dengan masa tuanya, ya sama dengan saya juga bulan September ini akan berulang tahun yang ke-46. Oh, nanti saudara analisa sendiri. Jadi saya pakai nih pas Yesaya 46 ayat yang keempat. Demikian kata firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya saudara. Jadi banyak orang khawatir menghadapi masa tua. Tapi ayat ini telah menjamin. Tuhan katakan, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Dia tetap sebagai Bapa, saudara. Terus akan menggendong kita sebagai anak, status tidak pernah berubah. Sampai akhir hidup kita. Apa yang perlu kita khawatirkan, saudara? Jaminan firman yang luar biasa menjamin kita. Sekalian percaya bilang amin.
Haleluya. Mari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Ini Mazmur Daud ketika dalam pelarian, saudara. Ya, dia mungkin rindu dengan orang tuanya yang tidak bisa ketemu bertahun-tahun dalam pelariannya karena dikejar oleh Saul dan juga dengan pasukan elit dipimpin oleh Panglima Perang Abner bin Ner. Kemudian di dalam ketersesakan ini, saudara, kerinduan dia kepada orang tuanya. Dan dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sebab itu di sini dikatakan, ya walaupun aku tidak bisa ketemu seperti aku ditinggalkan sekarang di dalam pelarian ini, tapi dia percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menjadi Bapa dia, menyambut dia, menyertai dia dengan sifat Bapa yang kekal itu. Kitab Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-6 dikatakan di sini bahwa Tuhan itu menjadi bapa anak yatim dan menjadi pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Tadi Daud berkata bahwa dia akan menjadi ayah dan ibuku walaupun tidak pernah aku jumpa dengan dia. Tapi dalam pelarianku, tapi senantiasa bagian yang tidak pernah aku dapati yang kosong ini, Tuhan sebagai Bapa yang kekal senantiasa akan terus menghibur aku, terus merangkul aku, menjaga aku. Bahkan ketika aku tidak berdaya, dia menggendong aku. Ada satu Mazmur yang terkenal sekali, adalah Mazmur 127 ayat yang kedua. Ini adalah orang-orang yang betul-betul meningkatkan dia punya pengenalan, ya dia punya andalan, dia mempercayai Tuhan secara luar biasa. Tuhan katakan seperti ini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sudah perhatikan, haleluya. Mari jadi orang yang mempercayai Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Dan saya percaya firman ini akan berlaku buat kita. Ya mungkin kebutuhan kita semakin meningkat sehingga kita harus tingkatkan kerja kita. Waktu kerja kita lebih banyak lagi harus ngoyo, harus ngotot karena kebutuhan-kebutuhan yang bertambah. Karena anak-anak kita semakin hari semakin besar dan mereka harus putus sekolah dan seterusnya, saudara. Sehingga kebutuhan-kebutuhan meningkat. Tuhan bilang begini, sia-sia, makanya kita bekerja lebih ekstra keras lagi. Ya overtime, kita bangun pagi-pagi sudah mulai ya bergelut dengan usaha pekerjaan kita dan terus kemudian sampai jauh malam kita makan membuat usaha ini dan diperoleh dengan susah payah. Dan Tuhan bilang begini, bukan kita malas, saudara. Justru karena kita khawatir tidak bisa tercukupi kebutuhan kita, maka kita melakukan hal seperti ini sehingga menguras semua tenaga perhatian kita. Sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk bisa bersatu teduh dengan Tuhan, bisa berdoa dengan tenang, hati kita terbagi, ya kita sudah capek, tidak fokus lagi. Ini sangat mengganggu sekali. Kesempatan inilah yang ditandai-tandaikan oleh si iblis itu untuk bisa dapat ya mengacaukan kita dan dapat menjatuhkan kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mendapat menelan kita, siapa saja dapat menelan kita. Sebab itu mari strategi ini diajarkan oleh kita. Bangun kembali hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Mempercayai dia karena jaminan firman-Nya luar biasa bahwa Tuhan memberkati kita. Tidur saja Tuhan berkati. Tuhan cukupkan kita semua. Apa yang perlu engkau khawatir? Tidak ada alasan untuk engkau harus khawatir. Karena Bapa dengan firman-Nya lewat pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab pada tempo dulu sampai hari ini. Dia tidak pernah berubah. Firman-Nya juga tidak pernah berubah. Dan jaminannya bahwa dia akan menjamin kita untuk kita bisa tetap bisa menikmati pemeliharaannya, bisa menikmati hidup di dalam jaminan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Itu Bapa. Nah sekarang kita bisa lihat anak. Siapakah anak itu yang perlu kita kenal lagi untuk bisa tingkatkan. Anak adalah Yesus sendiri. Ya firman yang telah berinkarnasi jadi manusia. Ibrani pasal 13 ayat 8 katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya dia tetap sama tidak berubah. Seperti saya katakan mujizat yang dia buat tempo dulu 2000 tahun lalu sampai hari ini masih tetap dia buat. Kasihnya 2000 tahun yang lalu bagaimana mengasihi kita semua sampai hari ini juga dia tetap mengasihi kita. Kalau dia bisa membuat banyak sekali mujizat pada tempo dulu maka tidak pernah berubah sampai kekal selama-lamanya. Itulah Yesus yang kita percayai. Bagaimana mujizat terjadi kalau engkau punya masalah hari ini baik dengan kesehatanmu, baik juga dengan keuanganmu, baik dengan semua persoalan rumah tanggamu, keluargamu, dengan apa saja yang engkau khawatirkan. Hari ini percaya Yesus tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya.
tinggalkan semua kekhawatiran kita. Fokus bangun hubungan yang baik dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bapa, Anak, dan yakinkan bahwa Tuhan menjamin lewat Roh Kudus-Nya. Tuhan bilang, lebih baik aku pergi, apa dia akan datang. Aku akan kirim Roh Penolong untuk menolong engkau. Dia tidak akan tinggalkan kau yatim piatu. Roma 8 ayat yang ke-28. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, orang yang mengasihi Dia artinya masih tetap terus mempercayai Dia. Ya, orang yang mengasihi Dia masih tetap taat kepada Dia. Orang yang mengasihi Dia itu tanda adalah dia tetap masih menuruti semua firman-Nya. Dia lakukan firman-Nya dengan konsisten tanpa ragu-ragu. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang, saudara perlu tahu hari ini bahwa ketika Yesus sudah naik duduk sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia kirim seorang penolong yang lain, itu oknum Allah yang ketiga, namanya Roh Kudus atau Parakletos, Roh kebenaran, yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita, yang akan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan, menghalau kekhawatiran kita, supaya kita jadi tenang, supaya kita bisa menikmati ya hal-hal yang baik yang dari pada Tuhan. Haleluya, saudara. Percaya bilang amin. Karena Matius 24 ayat 35 katakan, Tuhan berjanji langit dan bumi semua akan berubah. Semua akan lenyap. Semua akan tergusur. Tetapi perkataan firman-Ku tinggal kekal. Tidak akan berlalu atau tinggal kekal selama-lamanya. Percaya bilang amin. Tuhan yang berjanji, janjinya adalah kekal. Oknum yang berjanji, dia bukan pendusta karena dia bukan manusia. Dia sanggup, maha kuat, maha kuasa. Dia berjanji, pasti dia akan menggenapinya. Memang kadang-kadang tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat pada waktu Tuhan. Haleluya. Inilah langkah untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran kita. Bagaimana kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Bapa kita. Harus mempercayai Dia. Harus mengalami, memahami dan mengalami Dia. Baru kita menjadi orang yang kuat untuk bisa menghadapi semua tekanan yang kita hadapi. Sehingga kita dilalukan dari terkaman si macan ompong itu yang namanya iblis. Yang kedua, kita harus juga mengenal dan memahami Yesus adalah firman yang kekal itu. Yang berfirman dan tidak pernah berubah. Dan yang berikut kita harus kenal, yaitu Roh Kudus sebagai penolong yang dikirim khusus, ditaruh dalam hati kita, supaya dia senantiasa menyertai kita. Allah Immanuel itu menyertai kita bukan hari ini saja, tapi sampai akhir zaman. Percaya bilang amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa, saudara. Ada jaminan dari Allah Bapa, Anak itu Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Kurang apa lagi, saudara? Apa yang perlu engkau takut? Saya rasa tidak ada alasan untuk engkau takut. Mari hari ini lemparkan semua kekhawatiranmu. Buang semua kekhawatiranmu. Berikan saja kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah ambil alih, itu sudah urusannya Tuhan, bukan urusannya kita lagi. Kita hanya sekarang belajar yang langkah ketiga ini adalah memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, sangat terkenal sekali ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percaya bilang amin. Prioritas seperti Maria, dia tidak mau membuang-buang waktu ketika Yesus datang berkunjung ke Betania, mampir ke rumahnya. Dia ambil posisi yang paling penting. Dia mengambil berkat yang utama untuk bagaimana dia mencari kebenaran itu dan firman-Nya. Dia mencari kerajaan itu yang dibawa oleh Yesus, karena Yesus katakan bahwa dia datang hanya untuk bagaimana supaya kerajaan sorga itu bisa dinikmati oleh semua orang pada zaman itu. Dan saya percaya hari ini juga belajar memprioritaskan Tuhan. Tinggalkan kekhawatiran, saudara, karena kekhawatiran membelah hati kita. Tapi mari fokuskan, satukan hati kita, percaya kepada Tuhan, Bapa yang kekal,
Ia berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Kalau dulu dia bisa melakukan sampai hari ini, tetap dia menjamin kita. Tetap dia maha kuat, tetap dia maha kuasa. Sampai masa tuamu, dia tetap menggendong kamu. Apa yang kau khawatirkan? Dia terlalu sanggup bisa mengadakan segala sesuatu. Dengan berfirman, dia jadikan langit dan bumi. Dan tidak ada yang gagal, apapun yang dia buat. Sebab itu hari ini mari percaya kepada Yesus yang masih tetap sama. Mujizat dilakukan pada tempo dulu 2000 tahun yang lalu. Orang mati bisa dibangkitkan, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, yang terikat bisa dilepaskan. Sampai hari ini dia tetap si Yesus yang sama. Dia tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap juga akan menyertai kita. Tetap juga akan melayani kita. Tetap juga akan menyembuhkan kita. Tetap juga akan menolong kita. Sebab itu saudara, percayailah. Prioritaskan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, kiranya Allahku yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyambutnya, memelihara dalam hatinya, dan melakukannya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai